Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan mereview Kagura Baji chapter 120. Chapter berlanjut ketika Aryu mengeluarkan kemampuan yang lebih besar. Di sini Shiba terkejut dan merasakan sesuatu yang aneh di sekitar lingkungan ini. Kita lihat Aryu dan Hiroto saling bertatapan. Narator menjelaskan Hiroto sebagai pemilik sihir Kurotsuchi. Dia adalah puncak dari kekuatan fisik manusia, baik itu kekuatan otot ataupun kecepatan kakinya. Sang manusia tercepat ini mampu memanfaatkan gravitasi dari Kurotsuchi yang dipusatkan ke satu arah untuk semakin mempercepat akselerasinya. Tapi, siapa sangka manusia yang tercepat ini dihentikan mudah oleh Aryu dan dijatuhkan olehnya. Sepertinya kecepatan Hiroto kali ini ada yang berhasil menyainginya, bahkan dia dikalahkan. Orang ini benar-benar gila. Ini membuktikan kalau kekuatan dari batu Datenseki bisa mengalahkan atau melampaui dari sihir biasanya. Selanjutnya adalah Shiba. Dia datang tiba-tiba dari belakang Aryu. Dia mencengkeram pundaknya untuk dipindahkan. Tapi anehnya, tidak bisa. Ini membuat Shiba terkejut dan berpikir, apakah dia sekarang jadi kebal terhadap sihir? Bahkan sihir biasa tidak mempan terhadap sihir yang dikeluarkan oleh Aryu yang berasal dari potensi batu Datenseki. Sehingga Shiba memilih Hiroto yang dipindahkan, tapi dalam sekejap juga Aryu sudah di dekatnya. Beruntung saja dia masih sempat memindahkan Hiroto dan Hiroto terlempar kembali ke tempat Mashiro, sedangkan Shiba digeprek oleh Aryu. Sekarang tersisa Yoshinojo yang belum melakukan apapun. Tapi diamnya, dia lebih sering berpikir, apakah energi besar yang dihasilkan Datenseki itu bisa menetralkan sihir? Dia juga menganalisis kalau Aryu mampu melakukan serangan yang mendadak yang sama sekali tidak bisa diantisipasi oleh Mashiro. Dia bahkan mampu menghempaskan Hiroto dan Shiba hanya menggunakan serangan fisik. Jadi, menurut Yoshinojo, dia pasti memiliki semacam trik. Kali ini giliran Yoshinojo menyerang. Dia kali ini berhasil dengan memotong tangannya. Yoshinojo mengatakan, sudah kuduga. Yoshinojo menjelaskan kalau di ruang lingkungan di sekitar serta udara di sini adalah racun. Dan sepertinya Aryu berhasil melumpuhkan panca indera mereka berempat, oleh karena itu pergerakannya tidak bisa diprediksi dan diantisipasi. Jadi bisa dibilang bukan dia yang bergerak lebih cepat, tapi insting lawan yang dimatikan agar mereka tidak merasakan keberadaannya ketika dia menyerang. Sementara Aryu berpikir kalau orang ini telah menggigit lidahnya hingga terputus, hanya untuk mengujinya. Dan karena rasa sakit di lidahnya, dia berhasil menjernihkan panca inderanya. Kemudian Yoshinojo berteriak agar dia mengeluarkan semua kemampuannya, karena mereka adalah yang terkuat. Sepertinya Yoshinojo ingin memancing Aryu agar dia mau mengeluarkan semua kemampuannya. Dia pasti berpikir kalau orang ini masih belum mengeluarkan semua kemampuannya. Sementara di tempat Hiroto, Hiroto menjelaskan kepada Mashiro mereka memiliki energi kehidupan yang jauh melampaui manusia biasa. Dan dia punya kemampuan untuk memulihkan diri. Ditambah dia kebal terhadap sihir. Jadi mereka tidak bisa mengalahkannya dengan serangan yang biasa saja. Jadi Mashiro langsung menggunakan sihirnya pada kapal perang Jepang yang ada di laut. Mashiro mengatakan untuk minta izin dia membantu sedikit sebelum dia kembali pulang. Mashiro mengatakan, ayo kita hantam dia dengan bongkahan besi raksasa. Ternyata di sini Mashiro langsung merespon dan mendapatkan ide agar serangannya berhasil. Jadi gak tanggung-tanggung lagi dia menggunakan kapal perang yang ukurannya sangat besar untuk menghajar Aryu langsung. Sedangkan Yoshinojo, kali ini dia tertusuk tapi Yoshinojo menahan tangan dia agar tidak bisa bergerak. Jadi ini memang dia sengaja tubuhnya tertusuk dan dia manggil Hiroto untuk melakukan itu. Dan Hiroto kembali sambil membawa bongkahan kapal perang yang dibuat oleh Mashiro. Di sini, Hiroto juga memusatkan gravitasi pada Yoshinojo agar Aryu semakin kesulitan untuk menghindar. Karena percuma saja jika memusatkan gravitasinya kepada Aryu karena dia kebal terhadap sihir. Aryu di sini berpikir dan bertanya, apakah kau membuatku mati bersamamu? Tiba-tiba, Shiba datang. Dia mengatakan, silakan mati sendiri. Jadi dia membawa Yoshinojo pergi sementara Aryu ditinggal.
Dan dari atas, Hiroto langsung menghantamkan meteor buatan itu dengan cepat, sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar di pulau itu, seperti benar-benar terjadi meteor jatuh di pulau tersebut. Seharusnya, serangan ini bisa melukai dia, tapi kita tidak tahu karena dia sepertinya belum mengeluarkan semua kemampuannya. Dan berakhir chapter kali ini. Dan sampai ketemu lagi di manga Kagurabachi chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sepertinya di chapter selanjutnya atau 2 chapter lagi akan menjadi akhir dari pertarungan di perundingan ini. Siapakah yang akan mati dan siapa yang akan menang? Mari kita tunggu di selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa, ketemu lagi.